dengan saya Noval Faras dalam acara ngobrol-ngobrol santai pada malam hari ini. Di sini saya kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Isa. Nama aku Muhammad Rafi Gifari. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pengalaman pada saat pandemi COVID-19, khususnya 2 tahun yang lalu ya. Di sini nih, aku mau tanya nih ke kalian semua nih. Waktu COVID itu kan kebetulan kalian termasuk aku juga ya. Ini kan masih ada di bangku SMA. Nah, pengalaman-pengalaman apa sih yang sekiranya kalian rasakan dalam selama menempuh pendidikan di masa COVID? Mungkin Mas Isa dulu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Faras ya, kita tuh kayak pas pandemi tuh pas kalau nggak salah pas kelas 10 gitu, pas Ya, akhir-akhir kelas 10 ya kan, kayak masih ada yang bilang kayak masa SMA tuh masa paling seru lah Ya, jadi kita tuh kayak nggak ngerasa gitu sih, kayak apa-apa pasti kelas 11 langsung jimit. Kalau masih pada ingat itu ada namanya Google Classroom, itu Ya, ngeselin banget betul. gak sih, kayak Ya. aduh, dikasih tugas, di spam tugas lah bilangnya, dosen guru tidur, kita di spam tugas gitu. Ya, Jadi ya semasa ini sih kayak gitu terus ya, kayak jimmy terus ujian, belajar tiba-tiba lulus gitu, nggak kerasa lah masa SMA kita, jadi kurang lah menurut saya, kurang. Kalau menurut Mas Afi? Mungkin kalau menurut aku kayaknya sama kayak Mas Isa tadi, SMA tuh kayak hambar banget, soalnya aku sendiri jujur masuk cuman setengah semester, habis itu langsung COVID, lalu ada berbagai macam tragedi karena aku di kota besar, jadi COVID-nya tinggi. Hingga lulus pun waktu itu masih online. Adik kelas tuh baru ya sebulan setelah kami lulus lah. Mungkin dari situ. Lalu untuk belajar sendiri ya gak enak sih online, gak enak. Untuk UTBK-nya sangat sulit jujur. Jujur sangat sulit. Gak Apalagi tahu offline, apa-apa, gitu. tahu-tahu suruh ujian Ujian. offline ya, Iya. tertulis itu. Sangat sulit. Lalu untuk teman juga ya sekelas-kelas aja, soalnya gak terlalu dekat sama yang lain. Mungkin itu sih. Berarti ibaratnya itu kalian itu begitu masuk di dalam jenjang SMA itu hanya masuk, setelah itu kita kayak apa sih, kayak santai-santai di rumah, tahu-tahu lulus. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua ini tuh tentang ngomong-ngomong kalian tuh sebagai pelajar ya, itu dapat uang jajan kan biasanya. Nah, kalau pengalaman kalian berdua nih waktu pandemi COVID-19 itu gimana sih tentang pendapatan kalian mungkin dari uang jajan? Mungkin apa kalian diberi uang jajan lebih oleh ortu atau mungkin bagaimana pendapatnya? Coba untuk Mas Isa. Kalau saya sih mungkin hampir semua rata-rata orang yang kena pandemi ini kayak nggak dikasih, bahkan ada yang nggak dikasih. Tapi kalau saya itu kayak lebih dikit dari sebelum pandemi. Biasanya tuh seminggu itu dikasih 200. Kalau pas pandemi itu cuma 50.000 doang. Ya kan, cuma tinggal jarang keluar, emang nggak dibolehin juga sih keluar. Cuma jadi duit gocap itu cuma kayak buat beli pulsa. Itu pun waktu itu kalau yang saya ingat ya, pulsa itu kayak dikasih sama pemerintah, subsidi. Iya, gratis. Sama dikasih. Terus kalau ya itu sih ngurang aja dari yang sebelum pandemi, biasanya 200-an seminggu jadi gocapan, jadi menurut saya turun ya. Kalau Mas Raffi gimana pengalaman? Kalau pengalaman saya sendiri jujur sangat buruk. Aduh. Karena yang awalnya tadi zaman sekolah kan masih dapat uang jajan, ya mungkin seminggu 200. Sama ya? Ya mungkin Sama sama ya? segituan ya, karena daerahnya juga deketan kan, Jabodetabek. Rata-rata emang uang jajan anak SMA waktu zaman itu memang Segitu. Karena kan waktu itu emang mungkin harga jajan belum naik ya. Belum semahal ini ya, masih rata-rata 10.000 lah ya. Untuk abis COVID itu masa pandemi, jujur gak dapet apa-apa. Jadi bertahan hidup selama 2,5 tahun itu kira-kira habis 2,5 juta lah ya. Beri tabungan sendiri untuk jajan, main segala macem. Murni gak dikasih lagi kalau memang ada pasca pandemi kan, waktu itu ada 1.000 2.000 ya. Masuk sekolah mungkin di situ doang sih dikasih uang jajannya.
Oke, berarti bisa dikatakan Mas Raffi ini tuh mandiri ya teman-teman, soalnya Patut dicontoh ya. iya dia itu hidup di masa pandemi itu menggunakan uang tabungan. Itu, Iya kan, uang menggunakan, tabungan. soalnya yang sudah-sudah biasanya kan masih dari tanggungan orang tua, ya kan. Berarti kebutuhan itu banyak kan, apalagi kita full di rumah untuk kuota mungkin, wifi mungkin. Betul. Nah kalau ini nih pakai uang tabungan sendiri nih, ini bisa jadi panutan nih, bisa jadi contoh untuk teman-teman nih yang merantau yang mungkin gitu kan, ini tidak menyusahkan orang tua ya. Betul. Nah ngomong-ngomong nih, setelah pandemi sudah mulai reda nih di akhir-akhir ini kan pemerintah itu punya program vaksinasi ya, vaksinasi Massal ya? COVID-19, iya ya, vaksinasi massal ini. Nah di situ tuh kan menuai banyak pro dan kontra dari berbagai macam kalangan masyarakat. Nah aku pengen tahu nih, kalau menurut kalian tuh bagaimana, menurut pendapat kalian berdua? Mungkin Mas Isa. Mungkin saya lihat kayak waktu itu kan vaksin kan kayak mulai didistribusikan, masih banyak banget masyarakat itu kayak nggak percaya. Ini kayak dianggap masyarakat itu kayak bahan percobaan lah, sampai pada saat itu Presiden Jokowi itu kayak membuktiin jadi orang yang pertama disuntik vaksin. Ya walaupun itu mungkin udah berkurang ya, yang tidak percaya vaksin berkurang, tapi masih ada aja sih. Kalau saya sendiri sih waktu itu ini ya, vaksin tuh cuma sekali doang. Kebetulan karena kan berdekatan banget sama saya harus ke Purwokerto, dan pada saat itu kalau untuk naik kereta itu harus vaksin ketiga. Jadi waktunya itu nggak sempat, soalnya kan dari vaksin 1 ke 2 itu perlu 40 hari ya. Iya 2 bulan 40 hari lah. Jadi harus dalam kata kutip ini ya, joki vaksin waktu itu. Iya. Tapi emang banyak sih, nggak hanya Mas Isa mungkin, karena teman-teman saya pribadi juga banyak kok yang gitu. Jadi joki vaksin mungkin kan ada ya beberapa banyak faktor gitu kan yang mengharuskan mereka seperti itu. Ya sebenarnya tidak baik dah untuk dicontoh. Tapi ya kalau kepepet ya mungkin ya bagaimana ya mungkin ya, bagaimana gitu. ya. Oke. Kalau untuk Mas Raffi sendiri, Kalau aku sih sebenarnya sama vaksin tuh setuju-setuju aja, karena untuk ya keamanan kita sendiri ya, untuk antibodi kita sendiri biar kalau terpapar COVID gak parah-parah banget. Tapi menurut gua tuh minusnya ya abis disuntik itu 2 atau 3 hari tuh ya tangan itu emang mati rasa. Tergantung vaksinnya ya, kayak AstraZeneca, Moderna, tergantung vaksinnya sih, mungkin itu sih kekurangannya. ya itu sama ya. Soalnya ya, saya juga dulu sama. Saya itu vaksin yang ketiga itu kalau nggak salah menggunakan Moderna kalau nggak salah. Tapi itu kan dosisnya, bukan dosis, sebenarnya kekuatan vaksinnya itu lebih tinggi ketimbang AstraZeneca. bukan. Saya itu yang pertama Sinovac. Nah Sinovac Sinovac, itu benar-benar nggak benar-benar nggak ngaruh kan. Nggak. Begitu saya suntik vaksin booster yang ketiga itu yang betul-betul rasanya itu Sakit ya? sakit ya, Mati rasa. nggak bisa gerak. Saya Satu nggak hari ya betul, 2 hari itu nggak bisa gerak. Iya betul. Tapi nggak semua orang. Soalnya pengalaman teman-teman aku sendiri itu yang udah vaksin 1, 2, 3 itu nggak semuanya merasakan hal yang seperti apa yang saya rasakan gitu. Mungkin karena vaksin kita yang pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda-beda mungkin seperti itu. Oke, yang terakhir nih, kesan-kesan kalian ya, coba kesan-kesan kalian itu selama masa pandemi itu apa sih? Mungkin dari Mas dulu Isa. ya. Mungkin tadi kita tuh kayak ngebahas buruk-buruknya doang ya. Maksudnya kan di pas zaman pandemi ini kayak ada yang baiknya. Pas saya di zaman pandemi ini saya jadi lebih mengenal teknologi lah. Kayak misalnya ada nama Jimit, Zoom, Discord, itu kayak ngebantu banget lah waktu itu. Sampai saya tuh sekarang udah sering banget nge-Jimit, punya Discord juga. Terus waktu itu tuh ada tuh game menarik banget tuh waktu pas pandemi tuh sampai ngetren lah, gara-gara kita sering di rumah. Kok nama gamenya tuh Among Us. Pernah main nggak? Iya Pernah main nggak? ya Itu- kira itu 2020 Iya, ya, nggak iya. salah. Iya Itu seru banget sih, soalnya kan kayak kita di rumah doang nih, bosen, ada Ada kayak hiburan ada gitu ya, hiburan iya. gitu. Itu kan seru banget gamenya, bisa dilakukan di rumah masing-masing gitu kayak. Bersama teman juga ya. Sekarang kan pas sudah nggak pandemi lagi udah jarang banget yang main game itu, padahal seru menurut saya. Kesan bagusnya sih itu aja. Mungkin dari kesan-kesan dari Mas Raffi sendiri. Mungkin kalau aku kayak kesan buruknya itu kayak ya jelas tadi ya,
gak bisa kemana-mana di rumah, terus kan bosen, akhirnya malah takutnya sakit kan karena hidupnya gak sehat di Ya, rumah, betul. di kamar mulu. Lalu mungkin kayak pertemanan, cari circle, cari relasi itu Ya, sangat betul. sulit ya Harus ke dari depannya. Tuh, karena emang susah banget waktu zaman covid keluar, Karena dibatasi oleh pemerintah juga. Betul. Ya. ada PKM, PSBB. BB gitu ya. Membatasi lingkup gerak kita ya Iya. seharian. Ruang publik juga sangat ditutup ya waktu Iya, itu ya. Itu 50% doang kapasitas yang boleh masuk di sekolah. Iya betul. Terus pakai masker Itu terus. udah dilindungi. Iya, Iya, wajib sampai, waduh ngap banget sih waktu itu. Berarti kayak kita tuh apa yang kita lakukan sehari-hari itu kayak benar-benar dipantau oleh Iya, pemerintah sangat gak ya. nyaman banget Kayak gitu. terkekang gitu ya. Iya betul. Pakai masker. Iya, Ya itu wajib itu. Mungkin itu sih dari aku ya, kayak gak nyaman gitu. Oke, mungkin ini ya teman-teman, ini mungkin pengalaman dari mereka bintang tamu kita pada malam hari ini. Ini pengalaman mereka selama masa pandemi COVID-19 ya. Oke, untuk lebih lanjutnya mungkin dapat kita bicarakan mungkin di luar video ini mungkin ya. Oke, untuk malam hari ini kita cukup sampai pada sesi ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.